Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini sesuai dengan kontrak belajar kita, setelah UTS kita akan fokus membahas mengenai back end dan front end. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai kode igniter dan React. Nah, kode igniternya ini akan kita jadikan sebagai backend, kemudian React-nya juga akan kita jadikan sebagai front end. Nah, untuk backend-nya kemarin udah kita bahas dan teman-teman sekalian sudah menyelesaikan juga bagaimana cara membuat RESTful API dari create, read, update, dan delete menggunakan kode igniter. Nah, seharusnya tidak perlu saya bahas secara detail lagi bagaimana menerapkan backend menggunakan kode igniter. Nah, nanti saya akan fokus membahas mengenai React ya. Jadi saya akan fokus membahas mengenai React.js saja. Jadi bagaimana nanti data yang sudah kita buat atau sudah kita sediakan di backend akan ditampilkan di front end, atau nanti kita akan melakukan trigger proses agregasi di proses insert update delete di database nanti akan dilakukan di front end. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya konsep dari REST API itu adalah seperti ini ya. Seharusnya udah ada di modul REST API, saya jelasin ulang. Dan kemarin di pertemuan awal sebelum Corona sudah saya jelaskan juga bagaimana cara kerja RESTful API. Nah, yang pertama di sini, kalau kita ingin membuat sebuah sistem, itu pasti ada yang namanya basis data atau database. Sistem apapun itu pasti memiliki database, kecuali sistem yang statis, sistem yang tidak perlu data yang secara detail. Nah, yang pertama diawali dengan database. Nah, database yang akan kita gunakan nanti ketika praktikum menerapkan CI dengan React ini adalah MySQL. Kita akan menggunakan database-nya MySQL. Nah, dari MySQL ini nanti akan diolah dan dijadikan sebagai REST API. Nah, REST API ini nanti yang mengolah itu adalah framework-nya bernama CI yang udah kita pelajari dari awal semester sampai UTS ini. Nah, nanti CCI yang akan membuat RESTful API. Jadi nanti output-nya jelas dalam bentuk JSON di sini. Nah, nanti kita insert, update, delete itu nanti formatnya REST API atau format dalam bentuk JSON. Nah, kemudian di REST API ini itu memiliki secara umum yang paling sering digunakan itu adalah 4 metode. Ada get untuk mengambil data, post untuk insert data, put untuk melakukan update data atau melakukan edit data di database, kemudian delete untuk menghapus data di database. Nah, nanti di REST API ini yang di pertemuan sebelumnya udah dibuat menggunakan CI itu akan kita gunakan. Nah, jadi kalau teman-teman belum selesai atau nggak paham ya nanti kesusahan di back-end-nya dulu. Tapi nanti saya akan jelaskan juga bagaimana membuat REST API dengan CI dengan gampang. Nah, kelebihan dari REST API ini apa? Yang pertama, dia sangat fleksibel ya. Kalau kita buat satu database, kemudian kita buat table di situ, kemudian kita isi datanya, kemudian kita olah di CI. Contohnya kita buat sistemnya CRUD di CI. Nah, kalau kita ingin mengembangkan versi mobile-nya, nah itu kan harus buat lagi untuk komunikasi ke database-nya, buat lagi untuk melakukan insert data, buat lagi untuk proses update data, buat lagi untuk proses delete data.
Nah, tapi kalau kita menggunakan REST API dari awal pengerjaan suatu aplikasi, itu sangat fleksibel. Kalian mau menerapkan atau mengimplementasikan aplikasi kalian dalam bentuk mobile atau dalam bentuk desktop atau bahkan dalam bentuk web, itu sangat fleksibel. Jadi tidak perlu kalian buat lagi gimana cara query ke database-nya untuk menampilkan data user, untuk aplikasi mobile sendiri, untuk web sendiri, untuk ini sendiri, enggak. Nah, makanya kita di sini menggunakan REST API dan dia formatnya yaitu JSON atau XML. Nah, format JSON atau XML ini ya yang membuat fleksibilitas dari REST API ini. Jadi mau diambil di mobile atau di apapun itu sangat fleksibel. Contohnya sistem pemantauan COVID yang di Kota Pekanbaru itu. Nah, itu menggunakan database-nya MySQL. Kemudian mobilenya yang baru dibuat yaitu aplikasi Chip1. Kalau kalian mau download silahkan di ppc-19.pekanbaru.go.id. Nah, di situ untuk mobilenya itu saya buat backend sendiri. Cuman backend-nya memang menggunakan Laravel, menggunakan Lumen. Nah, tapi dari situ sangat fleksibel gitu. Jadi ketika saya buat API untuk jumlah kasus COVID-19 di Pekanbaru, nah itu nanti kalau orang mau mengakses, mau mengembangkan dengan versi mobile yang lain, itu sangat fleksibel. Jadi mau buat versi mobilenya, mau buat versi desktopnya, atau orang mau mengembed atau mengambil data dari data yang udah saya buat di backend mengenai jumlah kasus itu ditampilkan di websitenya atau di Tribun Pekanbaru dan lain-lain, itu sangat fleksibel. Makanya itu disediakan yang namanya REST API. Jadi dia nggak langsung nembak ke database. Jadi dia harus melewati standar REST API-nya ini dulu. Jadi itu sangat aman untuk pengembangan suatu aplikasi. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu front-end framework ya. Jadi kemarin di pertemuan awal semester udah saya jelasin juga apa sih jenis-jenis front-end framework. Jadi saya nggak terlalu bahas detail mengenai front-end framework ini. Seharusnya kalian sudah mengerti juga. Nah, ini back-end-nya juga, nggak perlu saya bahas secara detail. Tapi yang akan kita terapkan yaitu kita akan menggunakan back-end-nya menggunakan framework CI. Sebenarnya framework CI ini bukan framework untuk back-end sebenarnya, tapi saya paksa untuk dia jadi back-end gitu. Dan ternyata bisa. Nah, framework back-end yang memang benar-benar dia fokus ke back-end itu ada Ruby on Rails, ada kemarin yang kita seminar sama alumni yang dari Tokopedia menggunakan Golang, kemudian ada juga Python, Django, dan lain-lain. Ada Flux, dan lain-lain. Nah, tapi kita biar biar sinkron antara awal semester dan teman-teman nggak bingung juga, makanya saya gunakan kode Igniter untuk dijadikan sebagai back-end framework-nya. Nah, kemudian untuk front-end framework-nya itu kita gunakan React.js ya. React.js. Kenapa React.js? Karena ya seperti di awal semester saya jelaskan juga, itu React.js itu sangat banyak digunakan di perusahaan-perusahaan besar. Contohnya Tokopedia, Traveloka, Airi, itu semua menggunakan Tokopedia. Kenapa? Menggunakan React.js. Kenapa? Karena React.js itu adalah salah satu library UI, user interface, yang sangat reusable, yang sangat fleksibel untuk melakukan atau memanajemen konten dari user interface. Jadi, contohnya seperti di Tokopedia, kalau bayangan saya ya. Jadi, Tokopedia itu, satu menu header itu bisa jadi satu komponen. Jadi, kalau kita bahas mengenai React.js itu biasanya berbasis komponen. Jadi,
ketika nanti ada perubahan menu atau ada tambahan menu, itu tinggal diubah satu komponen langsung berubah semuanya. Jadi kalau saya bahas React.js ini sebenarnya ini adalah object oriented-nya HTML gitu. Object oriented-nya HTML. Jadi kalau dulu belajar di semester 1 itu apa namanya? Pemrograman bengkel web dasar, itu kan belajar HTML, gimana buat table, gimana buat image, div, dan lain-lain. Nah, ketika kita buat satu halaman, contohnya index.html. Nah, itu nanti ketika kita buat home.html, itu akan kita copy seluruh codingnya ke home.html. Jadi kita belum menerapkan object oriented-nya. Jadi sebenarnya kayak menu itu kan suatu konten atau suatu komponen yang dia akan berubah-ubah. Atau contohnya logo kadang-kadang berubah. Atau menu promo itu kadang-kadang berubah. Nah, kalau kita ada suatu perubahan seperti itu, ingin merubah user interface-nya, nanti biar sinkron ke seluruh aplikasi kita, ke menu-menu kita, itu harus kita edit manual codingnya. Nah, tapi kalau kita gunakan React.js ini, itu tinggal kita ganti saja satu komponen, contohnya komponen mengenai icon. Nah, ketika kita ganti satu komponen itu, dan komponen itu dipanggil di seluruh halaman di project kita atau di website kita, itu akan otomatis berubah semuanya. Nah, itu adalah kelebihan dari React.js. Dia memang reusable. Nah, itu. Kemudian fiturnya. Nah, memang React.js ini berdiri dari JSX, JavaScript Syntax Extension. Jadi memang dia based on JavaScript. Ya. Jadi memang React.js ini dia mengambil HTML untuk dijadikan DOM. Ya, jadi dia berbasis DOM JavaScript, kemudian dari HTML itu di-convert jadi JSX itu biar bisa terbaca di React.js-nya. Nah, itu. Kemudian dia berbasis komponen juga yang saya jelaskan tadi. Jadi dia nanti saya akan jelaskan bagaimana sih komponen tersebut berjalan. Jadi nanti mungkin ada header, nanti kita buat komponen untuk list user, nanti di list user kita buat satu file untuk menampilkan usernya. Itu adalah kelebihan dari fitur dari React.js. Kemudian ada data flow-nya pakai Flux. Kemudian yang jelas lisensinya memang Facebook. Jadi memang React.js ini adalah buatan Facebook. Contohnya di Facebook itu sekarang udah ada menu dark menu sama light menu kalau misalnya hitam putih menu. Nah, itu sangat fleksibel, ya kan? Itu bisa jadi dia menggunakan komponen-komponen. Kalau tidak pakai komponen harus mengubah seluruh CSS-nya. Harus mengubah seluruh komponen yang ada di dalam HTML-nya. Nah, tapi kalau kita berbasis komponen, itu tinggal ganti aja satu komponen, contohnya warna, kemudian kita ganti hitam atau putih. Langsung otomatis seluruh page atau halaman di website kita akan berubah warnanya. Nah, itu. Nah, kita akan coba langsung praktek ya, karena ini praktikum. Nah, pertama yang kita butuhkan yaitu Node.js dan NPM. Ya, Node.js dan NPM. Node.js itu apa? Node.js ini adalah salah satu tools untuk bagaimana HTML atau JavaScript itu bisa jalan sebagai server. Kalau dulu kan zaman saya kuliah, JavaScript itu berjalan di klien, ya kan? Client side gitu. Tapi kalau sekarang si penemu Node.js inilah yang mengembangkan bagaimana JavaScript itu atau HTML bisa jalan di server. Nah, itu. Nah, itu Node.js. Jadi nanti kalian silakan install ya. Jadi kalau mau menggunakan Node.js-nya tinggal di-download aja di official
websitenya. Mana ya Chrome saya? Official, oh ya ini Chrome-nya. Di official websitenya di sini Node.js. Nah, silakan di-download, terserah versi berapa. Kalau bisa yang versi yang terbaru. Ya, jadi udah ada Windows, macOS atau Ubuntu. Jadi sangat fleksibel juga. Nah, selanjutnya kalau udah kalian install, nah itu nanti cara mengeceknya biar dia, oh ya cara installnya tinggal next aja sih, tidak perlu ada ini apa perhatian yang khusus kayak install aplikasi biasa gitu. Tapi nanti jangan lupa ada satu pilihan yang mungkin harus kalian pilih, yaitu developer option kalau nggak salah. Itu biar path-nya otomatis. Nah, nanti kalau udah kalian install seperti ini, nanti cara mengeceknya biar, salah. Cara mengeceknya, kalau dia berhasil diinstal, itu silakan buka command window, atau buka aja Visual Studio Code, kemudian pilih terminal. Nah, nanti tinggal kalian cek Node main-v. Nah, nanti seharusnya udah keluar. Di sini keluar versi saya yaitu 10.15.3. Kalian kalau mau pakai versi yang lain nggak masalah juga. Nah, selanjutnya yaitu NPM. Sebenarnya NPM ini adalah salah satu tools yang memang sudah ada di dalam Node.js. Jadi kalian nggak perlu install lagi. Nah, NPM ini adalah Node Package Manager. Nah, Node Package Manager ini adalah salah satu wadah atau gimana ya, atau repository. Jadi kalau kalian ingin menginstal library, itu tinggal pakai NPM saja. Contohnya pengen install Bootstrap. Jadi kalian nggak perlu download di GitHub-nya si Bootstrap atau di official-nya si Bootstrap. Tinggal kalian ketikkan aja npm install main-save, npm install Bootstrap main-save. Langsung terinstall Bootstrap-nya. Dan di situ sangat banyak library-nya yang tersedia. Bukan hanya UI saja, tapi seperti library untuk proses. Contohnya kalau kalian mungkin mau PA mengenai data mining, algoritmanya bingung bagaimana membuatnya, di situ ada juga algoritma artificial intelligence-nya. Terus ada juga augmented reality gitu. Kalau coba ya saya buat, kalau TI mungkin ke media ya. Reality gitu. Nah, nanti di sini contohnya di sini ARJS. Nah, di sini nanti tinggal kalian ikutin aja perintahnya. Contohnya di sini ada augmented reality JS, gimana cara gunainnya, konfigurasinya seperti apa, installnya seperti apa. Nah, nanti kalian tinggal install. Nah, seperti ini kan keren. Nah, nanti tinggal install, nanti langsung tinggal install, nanti tinggal kita pakai saja. Gimana cara penggunaannya, itu sudah ada dokumentasinya di sini. Nah, seperti itu. Itu adalah NPM. Ya. Nah, kalau sudah kalian install, nah selanjutnya kita harus melakukan install React.js. Ya. Install React.js. Nah, sebenarnya cara penginstalan React.js itu ada banyak versi. Nah, tapi kalau kita ingin yang fleksibel dan yang gampang, kalau menurut saya ya pakai Node.js aja. Karena kan kita udah install Node.js. Sebenarnya bisa juga menggunakan langsung JavaScript-nya, tapi itu tidak saya sarankan karena sangat ribet. Gitu. Nah, di sini yang pertama harus kalian jalankan yaitu npx create react app. Nah, tuliskan nama, contohnya Mahrus, kelas kalian apa. Ya. Jadi nanti saya lihat screenshot-nya di situ. Nah, kemudian, nah ini jalankan, contohnya, ini kok ada spam. Contohnya di sini, ya. Saya keluarkan dulu. Nah, ini udah saya install. Ini belum.
Nah, nanti tinggal jalankan seperti ini, ya. npx create app nama kelas, nanti akan melakukan download. Jadi download library dari React-nya itu. Jadi nama kelas ini adalah nanti akan menjadi nama project kalian. Jadi ketika kalian enter, nanti dia akan ada proses download sampai keluar finish. Build successful kalau nggak salah. Atau install successful. Nah, kalau install successful udah selesai, nanti ada perintahnya itu, disuruh apa? Disuruh cd, nama foldernya apa. Nah, nanti dia jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nama projectnya udah saya buat, Marus Frontend. Tidak perlu saya demokan karena sangat lama ya proses downloadnya. Nah, nanti ketika sudah selesai ini, nanti kalian disuruh cd nama kelas, kemudian npm start. Nah, npm start nanti ketika kalian jalankan itu akan keluar kayak logo React, kemudian ada animasinya sedikit. Nah, kemudian di sini silakan kalian install juga. Setelah itu, contohnya saya npm start ya. Ini saya npm start biar jalan projectnya. Sorry, ini udah jalan nih seharusnya sih. Nah, error ya. Karena memang di sini udah saya jalankan. Nah, ini sorry. Ini di luar. Nggak terdetek ya. Jadi harus CD dulu ya. Masuk ke Mahrus Frontend, pastikan dulu dia udah ada ini. Node modulnya, folder node modul, public, baru kalian npm start. Ini memang lumayan lama, sambil saya jelaskan. Nah, nanti kalau sudah kita npm start, nanti dia akan membuka satu tab baru di browser, yaitu project kita yang akan kita jalankan. Nah, di sini ada npm install bootstrap main save. Ini nanti kalian tinggal copy, jalankan di command window-nya. Ya, jadi kita akan menggunakan bootstrap untuk tampilan website kita. Kita akan gunakan jQuery juga, karena di dalam bootstrap, nah ini udah terbuka tab baru. Artinya lagi proses development, ya, development server. Nah, ini tunggu saja. Nah, kemudian nanti Popper.js, React Bootstrap ini library dari React Bootstrap-nya, jadi nanti tinggal kita pakai saja. Tidak perlu kita deklarasikan kelas-kelas dari Bootstrap yang sangat ribet itu. Nanti tinggal kita pakai saja si React Bootstrap ini. Makanya nanti kita akan install. Nah, ini udah selesai. Nah, nanti tampilannya kalau default-nya itu dia hitam background-nya. Di sini nanti kalian akan ada logo ini, logo React-nya yang berputar-putar. Nah, kalau sudah, silakan tambahkan, oh ya, sebelum, kalau ini udah kalian jalankan semua, ini akan saya jelaskan folder-foldernya. Nah, ini. Nah, di sini ada node modules, ya. Di sini ada node module, ya. Kemudian di sini ada public, kemudian di sini ada SRC. Nah, node module ini apa? Node module ini adalah salah satu folder yang mana isinya itu library yang akan kita gunakan. Jadi library React JS itu disimpan di sini semua. Kemudian library Bootstrap yang sudah kita install tadi tersimpan di sini. Library augmented reality tadi yang udah kita install tersimpan juga di sini. Nah, pokoknya library yang udah kita install, npx tadi, kemudian npm install itu akan tersimpan di dalam node modul ini. Nah, node modul ini sangat besar sebenarnya kalau ketika kita melakukan instalasi satu project React. Tapi ketika kita build nanti akan jadi satu
file HTML saja dan sangat ringan. Tidak sebesar yang kita bayangkan di proses production, di proses development. Nah, kemudian di sini ada public. Nah, public ini adalah isinya cuma file index.html dan logo si React tadi untuk ditampilkan di halaman awalnya. Nah, kemudian di sini ada src. Nah, ini yang paling sering akan kita gunakan, ya. Nah, di src ini. Nah, di src ini adalah file core dari React.js-nya. Nah, ini ada folder user, sebenarnya tidak ada kalau kalian pertama kali buat, itu tidak bakalan ada ini, karena ini udah saya buat dulu. Nah, yang pertama mungkin saya jelasin di index.js. Nah, ini. Ini adalah index.js, ya. Jadi index.js ini isinya adalah core library dari React.js yang akan kita include-kan. Ya. Atau core dari routingnya. Routingnya akan kita daftarkan di sini, di index.js. Meskipun bisa juga kita daftarkan di app.js nanti. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau kalian pertama kali install itu akan seperti ini, ya. Akan seperti ini defaultnya. Nah, di modul itu sudah saya perintahkan untuk melakukan import Bootstrap. Import Bootstrap, pastekan di file yang tadi. File yang ini, sorry. Nah, ini, di sini. Karena kita akan menggunakan Bootstrap untuk aplikasi kita. Nah, kalau udah kalian import atau copy, atau kalian ketikkan, kemudian di-save. Nah, kalau sudah di-save, pokoknya intinya yang di sini nih, di file index.js ini, intinya untuk melakukan import library yang akan kita gunakan di website, ya. Di website kita. Contohnya, saya pengen menggunakan icon font awesome gitu, atau menggunakan library UI yang lainnya, contohnya pakai Bulma atau pakai yang lainnya. Nah, itu nanti kalian settingnya, import library-nya itu ada di sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, yang selanjutnya itu, nah di sini sebenarnya ada index.css, ya. Nah, ini default core dari aplikasi kita, CSS yang akan kita gunakan apa? Contohnya di sini kita pengen body-nya itu kita kasih marginnya 0 aja. Nah, nanti kalau kalian set di sini marginnya 20-20, ya berarti kontennya itu di tengah-tengah gitu. Tidak terlalu minggir-minggir. Nah, ini fontnya yang kita daftarkan di aplikasi kita itu apa saja, nanti tinggal panggil saja di komponen yang lainnya. Nah, itu index.css. Makanya di sini di-include-kan. Tapi kalau kalian nggak butuh index.css atau kalian mau setting index.css-nya ya nggak masalah. Kalau nggak perlu ya tinggal di komen saja, tergantung kebutuhan kita juga. Nah, kemudian di sini ada app. Nah, ini saya balik lagi di index.js-nya. Nah, di sini ada app from app. Nah, ini adalah kelebihan dari si React, ya. Jadi si React itu dia bisa object oriented. Jadi kita di sini udah buat kelas namanya app, artinya dia app.js. Nah, ini. Kemudian di situ nama kelasnya yaitu app. Kita buka ya, app.js. Nama function. Nah, dia bisa function, bisa kelas juga sebenarnya. Nah, di sini app. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan dia ke dalam core atau di dalam React strict mode. Nah, diletakkan di sini. Jadi ketika aplikasi pertama kita buat, kita jalankan, kita running, itu dia akan memanggil app ini. app.js-nya. Ya, meskipun nanti kalian bisa ubah juga dengan file yang lain, contohnya pengennya awalnya login gitu ya. Nanti kalau kalian buat login ya bisa juga, tidak masalah.
Tapi defaultnya memang di sini app. Nah, di sini app.js itu akan menampilkan seperti ini, ya. Nah, ini ada logo, makanya tadi muncul kan logonya. Kemudian ada tulisannya edit src app.js and save to reload. Nah, kelebihannya dia hot reloading ya, hot reloading. Contohnya di sini saya buka app.js, di sini edit, saya ganti selamat datang gitu. Dia ketika kita Ctrl S itu dia melakukan hot reloading, artinya dia otomatis mengupdate di servernya. Jadi tidak perlu kita F5 di browser. Masih loading berarti, masih compiling. Nah, di sini langsung selamat datang. Tanpa teman-teman F5 dulu baru, kadang-kadang kan harus di F5 dulu baru nge-refresh datanya. Nah, tapi kalau React.js tinggal di save, dia udah ada fitur hot reloading-nya itu. Nah, itu app.js tadi ya, yang di file index.js. Jadi yang pertama kali dibuka itu app.js. Nah, selanjutnya di sini ada service worker. Nah, ini kelebihan dari React.js. Jadi service worker ini kemarin udah saya jelasin kalau nggak salah di awal pertemuan. Service worker ini dia salah satu teknologi terbaru sih dari website. Jadi dia bisa diakses secara offline. Tapi syaratnya dia harus HTTPS. Nah, dan syaratnya juga harus menggunakan Chats di browser. Nah, jadi kalau kalian nggak punya internet, nggak ada akses internet, ketika kita buka website dengan service worker yang diregister, kalau ini masih di unregister, nah itu akan jalan. Tidak akan keluar dinosaurus, permainan dinosaurus. Nah, itu service worker. Ya. Nah, ini kalau yang ini merupakan base code atau core-nya dari React. Jadi tinggal kita pakai saja. Ini wajib di import karena kita akan menggunakan itu terus komponennya. Nah, kita balik ke app.js ya. Nah, di sini udah kita buka ya tadi ya websitenya, jadinya seperti ini ya. Selamat datang. Nah, di sini kita bisa mengimport, contohnya kalian punya logo. Nah, di sini logonya kita import di sini ya, logo SVG gitu kan. Sebentar, ini ada gangguan. Nah, di sini kita bisa langsung, contohnya ini logo SVG, dia langsung di sini kita import, kita beri nama logo. Nah, nanti di src-nya tinggal panggil aja si logo dengan cara dia pakai kurung kurawal. Jadi tidak perlu kita print atau echo secara, di PHP kan harus di print base URL, apalagi di CI base URL, bla 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 gitu kan. Tapi kalau di sini nggak, tinggal langsung kita buat namanya, kemudian kita panggil di sini. Makanya akan muncul logonya tersebut. Nah, selanjutnya di sini dia base-nya komponen ya. Komponen itu dia bisa jadi satu function atau satu kelas. Nah, tapi kalau satu kelas dia terdiri dari berbagai komponen. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya app function-nya. Nah, di setiap function itu pasti dia memiliki pengembalian nilai. Contohnya kita panggil function app ini. Dia akan mengembalikan nilai dalam bentuk HTML. Nah, di sini ada return. Nah, di return ini diawali dengan kurung siku. Di sini ditutup dengan kurung siku. Nah, di return ini itu wajib menggunakan satu div. Ya.
satu div. Contohnya ya, saya buat dulu. Saya hapus dulu ini. Contohnya kalau kalian buat H1 ini, seperti ini, nggak masalah. Ya, nggak ada masalah. Hello, gitu. Tidak akan ada masalah H1-nya. Tapi kalau di sini seharusnya class name nih. Tapi bisa ya, sedikit sudah support. Biasanya kalau di React JS itu dia nggak bisa baca kelas. Nggak bisa baca kelas, tapi dia namanya class name. Nah, tapi kalau kita pengen apa ya, contohnya pengen BR gitu. Biasanya kan BR untuk enter kan. BR, BR seperti ini. Seperti ini BR. Dia akan error. Ya. Error ya. Kenapa? Kalau di HTML kan nggak bakalan error nih. Kalau kita masukkan coding BR itu dia akan melakukan enter. Tapi kalau di React.js akan error. Kenapa? Karena di React.js ini sifatnya dia apa ya? Berpasang-pasangan gitu. Jadi kalau kita ingin gunakan BR ya harus ada tutup BR-nya. Kalaupun dia pengen single line, ya dia harus ditutup seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, dia baru jalan. Seharusnya ada enternya. Nah, ya kan? Nah, itu konsep dari React.js. Kita balikin lagi. Nah, nanti, nah kalau sudah, itu adalah core dari project kita, website kita. Jadi pertama kali dibuka itu dia akan menjalankan app.js ini. Nah, di app.js ini ada app.css untuk tampilannya seperti apa warnanya. Kalau defaultnya kalian warnanya hitam ya kan. Bisa kalian ganti di sini. Warnanya mungkin warna kuning atau warna yang lainnya. Nah, itu bisa. Jadi tinggal fleksibel aja. Pengennya seperti apa. Nah, oke. Nah, kita balik lagi ke slide. Nah, di sini. Nah, yang pertama, kita sudah mulai praktikum. Tadi kalau tadi instalasi, kemudian penjelasan sedikit mengenai struktur project dari React. Nah, yang langkah pertama yang akan kita praktikumkan, nah, yang akan kita coba itu adalah pastikan backend sudah jalan. Ya, contohnya, pastikan backend sudah jalan. Contohnya di sini, kita ingin mengambil data. Kita jalankan di Postman itu jalan, nampil. Jadi ini untuk menampilkan data. Oke. Nah, kemudian di sini untuk mengambil data berdasarkan ID. Contohnya saya ingin mengambil ID yang ke-6, si Otong. Find by ID 6. Jalan. Yang kemarin di praktikum sebelumnya seharusnya. Nah, selanjutnya di sini kita ingin melakukan insert, ya kan? Nah, kita coba insert seperti ini. Namanya Corona selain Corona Robert namanya. Corona. Nah, kita jalankan dengan endpoint ini. Oke, sukses. User berhasil ditambahkan. Nah, kita cek lagi. Di sini seharusnya udah nambah si Corona Robert. Ya, itu get udah, insert udah, get by ID udah. Nah, ini untuk delete-nya. Sebenarnya saya delete si Corona tadi. 7 ya. Oke, 7. Kita send. Terhapus. Seharusnya di sini kita cek juga ini terhapus datanya. Nah, kemudian update. Update contohnya di Otong.
dengan ID 6 gitu kan. ID 6 kita ganti seperti ini. Oke, sukses berhasil diupdate. Nah, kita cek. Oke, sudah berganti nama, email sama passwordnya. Nah, itu pastikan sudah jalan. Nah, gimana kalau kalian belum jalan? Nah, kalau belum jalan ya terpaksa saya share coding saya ini. Silakan kalian download di GitHub saya. Sudah saya share di situ, tinggal clone atau tinggal download saja. Udah ada database-nya juga. Jadi saya buka aja, tunggu. GitHub. Nah, ini udah saya share. Nah, ini sini ada database-nya juga, nanti tinggal kalian import. Kemudian nanti tinggal kalian konfigurasi seperti CI, gimana config database, username-nya apa, password-nya apa, nama database-nya apa, itu tinggal disesuaikan. Seharusnya nggak perlu saya jelaskan lagi. Nah, kalau sudah, nanti tinggal testing aja di Postman-nya, jalan nggak, insert, update, delete. Nah, kalau udah jalan, baru kita ke React.js-nya ini. Kita ke React.js. Nah, langkah kita balik ke slide dulu. Nah, langkah yang kedua, kalau kita udah siap back-end-nya, udah selesai back-end-nya, nah langkah kedua, kita akan jalankan React.js. Ya tadi, caranya tinggal npm start. Nah, udah kita jalankan. Selanjutnya, silakan tambahkan ini. Oh, ini udah tadi ya, udah kita bahas. Nah, yang keempat, buat file baru di dalam folder src list users. Nah, contohnya saya buat file baru. Nah, ini saya ulang dari awal aja ya. Biar aman, biar cepat. Saya hapus ini ya. Oke. Nah, kalau udah, silakan dibuat file baru dengan nama list user seperti ini. Buat JS ya, bukan PHP. Nah, kemudian buat kelas dengan nama list user. Nah, di sini kalau saya udah install extension React, dia langsung ketika kita RCC kan, itu langsung keluar sugesti. Tapi kalau kalian mau ketik manual ya nggak masalah. Nah, ini seperti ini ya. List usernya sudah selesai. Kemudian kita tambahkan, nah ini untuk import React Bootstrap-nya. Biar cepat, jadi saya nggak perlu, biar YouTube-nya cepat, kita copy aja nah, seperti ini. Nah, selanjutnya tampilannya seharusnya masih kosong ya. Oh, di sini belum saya save. Save dulu. Nah, masih kosong ya. Kalau default kalian nanti hitam di situ. Oke, nah selanjutnya kalau udah kita import, oh ya sebelum import ini ada yang kelupaan saya. Ketika udah kita buat filenya, ya file yang ini, file ini udah kita buat list user ini. Nah selanjutnya file list user ini nanti akan berupa table ya, table menggunakan Bootstrap. Itu akan kita include di app.js. Nah, itu tinggal kita lakukan ini, tambahkan import. Saya kopikan gitu ya. Screenshot aja biar kalian memang benar-benar ngetik ya. Biar paham, kalau copy paste nanti bingung. Nah, ini saya tambahkan di sini aja. Tambahkan ini. Import list user di app.js. Oke. Bentar. Nah, oke, import. Nah, kalau kita udah import,
Nah, ini harus disesuaikan. Ini adalah folder user ya. Kemudian ini list user. Ya, list user ini adalah nama user ini. Kemudian ini adalah nama kelasnya. Ya, di sini list user nama kelasnya yaitu user. Nah, ketika kita udah buat, udah kita import, nah di bawah ini kita ekspor. Kita import lagi, kita panggil si list user yang di sini. Ya, manggil yang ini, kita panggil di sini. Nah, manggilnya itu dalam bentuk tag ya. Tag, tapi di belakangnya seperti ini, ada tutup, ada slash-nya. Nah, itu cara pemanggilan kelas atau komponen di JavaScript. Jadi kita udah buat komponen si list user, kemudian kita panggil list user seharusnya di bawah header biar bagus ya, biar rapi. Oke, saya taruh di bawah aja. Nah, seperti ini. Nah, kalau di sini kita lihat memang masih kosong. Memang masih kosong. Jadi belum ada isinya. Oke, nah nanti posisi list user ini akan di bawah si header ya, kita pastikan. Nah, kalau sudah di sini kita panggil si list user. Nah, contohnya kita kasih judul lah. Oke, H1 ya. Satu judul ya, atau list user. Nah, seharusnya ketika kita save langsung nge-reload. Nah, ini muncul di bawah ternyata list usernya. Oke, jadi kalian nggak perlu ganti warnanya. List user ya di sini di bawah. Nah, selanjutnya di sini kita akan ikuti modul yang sudah saya buat. Menambahkan konstruktor. Nah, di dalam kelas sama ya seperti di Java, di Python, di bahasa pemrograman yang lainnya. Nah, di setiap kelas kadang-kadang kan ada metode konstruktor. Nah, metode konstruktor itu apa? Tidak perlu saya jelaskan. Seharusnya udah, kalau kalian udah lulus PBO atau Alpro, seharusnya udah mengerti. Nah, metode konstruktor ini isinya nanti adalah state. Ya. Nah, ini. Nah, jadi di React ini ada yang namanya props, ada yang namanya state. Nah, apa itu props dan state? Nah, silakan nanti ditambahkan aja di laporan. Tapi kalau secara ringkas, props itu dia adalah parameter yang ada di HTML. Contohnya, jadi nanti kita udah buat satu kelas, satu komponen. Nah, nanti di props itu akan kita kirimkan kita kirimkan value. Nah, value itu nanti bisa diterima oleh si komponen. Contohnya div nama gitu. Jadi kita bisa bebas mau nama, kadang-kadang kan div class, div style gitu, atau div yang lainnya. Nah, kalau kita gunakan props di React.js ini bebas. Yang penting antara props yang udah kita definisikan dengan props yang akan kita get di komponen itu sama, biar sinkron. Nah, itu adalah props. Untuk ditanya nanti silakan kalian explore sendiri. Nah, kemudian nanti di sini ada state. Nah, ini kelebihan dari si React.js. Jadi dia punya yang namanya state. Ya. Kalau menurut saya state itu, kalau ini pandangan saya sendiri ya, setelah saya baca-baca, kalau kalian mau baca lagi lebih detail teorinya silakan. Nah, gampangannya state ini kalau menurut saya itu adalah session. Ibaratnya session, ibaratnya. Ya, jadi dia penampung. Contohnya nanti kita akan ambil data dari backend, kita akan tampung dia di state sebelum kita tampilkan di HTML-nya. Nah, itu makanya di sini kita harus definisikan dulu si state. State, ini adalah nama state-nya. Users, dia dalam bentuk array. Nah, tipenya ada array, ada string, ada number, bebas. Kalian mau definisikan seperti apa?
Nah, di sini udah kita definisikan sebagai users, ya, state-nya. Nah, selanjutnya kita udah buat, nanti kalian ketikkan aja biar aman. Nah, selanjutnya di sini adalah ada metode komponen didmon. Nah, kita akan buat metode yang namanya komponen didmon. Kalau saya tinggal copy aja, karena udah saya ketikkan. Nah, kalian harus ketik, karena nanti biar lebih paham dan lebih berasa ngodingnya. Nah, di sini komponen didmon ini adalah salah satu metode di React.js yang gunanya, jadi di React.js itu ada beberapa metode yang spesifik. Contohnya ada komponen didmon, ada komponen didmon, unload, apa gitu, ada banyak. Kalau kalian mau searching nggak masalah. Nah, komponen didmon ini gunanya ketika pertama kali kita akses, kita ketikkan localhost 2.3000. Nah, pertama kali yang dijalankan itu si komponen didmon. Nah, kadang-kadang kebanyakan memang komponen didmon ini digunakan untuk melakukan pengambilan data dulu. Jadi kita ambil data dulu sebelum terload render si metode rendernya ini. Jadi kita ambil data, kemudian kebalik. Kita render, kemudian nanti si komponen didmon itu ngambil datanya, kemudian nanti kita tampilkan. Nah, seperti itu. Makanya di sini ada komponen didmon. Dan apakah bisa kita jalankan pengambilan data itu di metode yang lain? Bisa, sangat bisa. Tapi ya itu, kita harus ada trigger. Kadang-kadang harus kita klik dulu baru muncul datanya. Tapi kalau kita taruh dia di komponen didmon, dia secara otomatis langsung ngambil ketika kita akses metsetnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah kita akses, kita ambil datanya, itu akan disimpan di state. Nah, state-nya itu namanya users. Nah, kita tampung result-nya, hasilnya, ya. Nah, codingnya seperti ini. Nah, ini adalah endpoint-nya. Nah, endpoint dari usernya. Nah, untuk endpoint-nya, itu saya jelaskan sedikit juga biar nanti nggak bingung di back-end-nya. Nah, endpoint-nya itu ada di controller, di CI, kita balik CI di back-end tadi yang akan kita gunakan. Nah, kalian download aja mungkin biar sama semua. Download di GitHub saya, jangan lupa di like juga atau di star GitHub saya. Nah, di sini ada API user yang udah saya buat, ya. Nah, API user ini adalah nama controllernya. Kemudian di dalamnya itu udah ada proses, kalau ini ada index data, berarti pengambilan data, ya. Nah, di sini ada header access control allow origin. Nah, allow origin ini artinya bintang ini adalah access course. Jadi kadang-kadang ketika kita ingin develop, sebenarnya di lokal ini, itu akses pengambilan API-nya itu diblok oleh si Google Chrome. Makanya kita harus allow semua semua URL access. Sebenarnya karena kita pakai localhost itu kadang-kadang diblok. Makanya kita harus allow semuanya baru kita bisa panggil. Nah, makanya di sini kita tambahkan header-nya untuk allow seluruh akses API jadi siapa aja yang mengakses itu kita allow-kan. Mau dari localhost, mau dari IP berapa, mau dari IP ini, mau dari IP ini, kita allow-kan semua. Nah, kadang-kadang ini lebih ke security-nya. Kalau di perusahaan-perusahaan besar mungkin hanya beberapa akses, mungkin IP server dia saja, IP si klien saja, atau IP yang lain. Nah, ini udah saya buat, tinggal kalian gunakan. Nah, untuk pemanggilannya sama ya, sama seperti di sini. Karena ini saya pakai MEM, jadi portnya 888. Di localhost itu 2888. Framework ini adalah nama project-nya. Sama seperti kemarin, jadi nggak perlu saya jelasin juga cara install CI seperti apa. Nah, dari GitHub yang saya buat itu langsung kopikan aja
di htdocs, nanti nama projectnya pastikan nama kalian underscore kelas, kemudian index.php, kemudian ini adalah nama controller. Nah, nama controllernya ini. Nama controllernya ini kita nama controllernya itu selanjutnya di bawah-bawahnya ini adalah fungsinya. Jadi kalau kalian mau find by ID berarti slash nama controllernya API user, find by ID slash ID-nya berapa gitu kan. Nah, sini create action, tapi ini ya create action untuk insert, update untuk update data, kemudian di sini ada function untuk delete, berarti slash delete. Nanti URL-nya udah saya sediakan juga. Nah ini ya seharusnya udah ngerti. Nah selanjutnya ini udah kita buat. Nah sekarang kita tampilkan datanya. Ya. Jadi data yang udah kita load itu udah ada di komponen bitmon. Nah itu udah terload, udah tersimpan di state yaitu user. Nah selanjutnya kita tampilkan dalam bentuk table. Nah tabelnya ini itu udah ada di modul juga. Nanti silakan kalian ketikkan. Pastikan dia diletakkan di render ya, dalam render. Nah, kita letakkan di dalam render. Nah, ini. Dia nggak boleh di bawah sini ya. Error dia. Nah, ya kan? Jadi harus ada div-nya. Ya, jadi dia harus di antara tag HTML. Nah, seperti ini. Ini baru bisa. Oh, ini return-nya kita buat lagi. Berarti karena kita melakukan pengecekan, jadi yang di ini kita hapus saja di return-nya. Kita ganti dengan coding yang tadi. Ketikkan aja. Jadi di render langsung setelah render itu ada konstan kalian masukkan di situ. Ya. Nah ini cek apakah ada error atau tidak pada saat nge-load. Kalau ada error ditampilkan errornya. Kemudian ini table biasa. Nah ini adalah kelas dari si React Bootstrap. Nah ini di sini. Jadi kalian nggak perlu definisikan table, class, table condensed, table bordered. Nah nggak perlu. Tinggal panggil aja table-nya ini dengan tutup table yang besar, T-nya besar jangan lupa. Itu udah terload Bootstrap-nya. Nah ini table header sama aja dengan table biasa, table body. Kemudian di sini users ini adalah state yang udah kita definisikan di atas dan udah ditampung oleh data user tadi udah ditampung di state user. Nah makanya kita panggil di sini si usernya, user di state. Nah ini adalah state-nya. Nah kalau sudah di sini users, karena di sini udah kita definisikan si users, kita panggil state-nya users.map. Nah, map ini sama seperti looping ya. Cuman loopingnya khusus untuk apa namanya? Untuk mapping JSON. Nah, JSON. Jadi kalau biasanya kita ingin ngambil dari database kan pakai for each atau pakai for. Nah, kalau di sini kita gunakan map. User ini adalah penampung variabel, penampung data, satu baris, itu kita tampung di user. Kemudian di sini ada key, untuk pendefinisian dari atribut TR-nya, biar dia berurut. Ini sebenarnya nggak ada pun nggak masalah seharusnya. Nah, ini user.id user. Nah, user ini adalah penampung baris tadi. ID user ini adalah atributnya sesuai dengan di Postman ya. ID user, nama user, email user, password user dan sesuai dengan atribut table yang ada di database. Jadi kalau saya samakan semuanya. Nama user, email user, password user. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ini di looping ya. Kalau ada dua data berarti ya di sini ada dua data. Kemudian di sini ada button untuk melakukan hapus. Nah, di sini on kliknya kita akan jalankan this delete user.
Artinya method user yang akan kita hapus, ID-nya ini yang akan kita kirim. Data yang kita hapuskan. Nah, seperti itu, kita save. Seharusnya dia udah terload di bawahnya. Kita cek ya. Nah, ini udah muncul ya datanya. Nah, ketika kita delete, nah ini udah kita sediakan button ini adalah library yang ada di sini dari React Bootstrap yang udah kita definisikan. Nah, kalian tidak perlu definisikan lagi kelas BTN, BTN warning, BTN dangers gitu, nggak perlu. Tapi kita tinggal ganti aja dong ya. Kalau hapus biasanya dangers ya. Merah artinya ini. Nah, oke. Nah, nanti di sini dia ketika diklik, on click artinya ya sama seperti di HTML ya. Di tag HTML ada juga on click. Nah, ketika kita on click, dia akan menjalankan, ini artinya menjalankan metode ya. Dalam kurung menjalankan metode this itu artinya memanggil metode dalam satu kelas itu. Delete user ini adalah nama metodenya. User ID user.id user ini adalah ID user yang akan dihapus. Nah, delete usernya belum kita buat, jadi kita harus buat dulu. Di modul udah saya buatkan juga di sini metodenya. Tinggal kalian copy. Nah, ini. Oke, kita copy. Mana ya? Kita copy di sini. Nah, letaknya di sini ya, di antara di atas render. Nah, letak di situ. Nah, delete user ini user ID yang akan dihapus. Nah, ini adalah endpoint-nya sesuai standar dari backend yang di CI tadi. Artinya di sini API user adalah controllernya, kemudian delete adalah fungsinya, user ID adalah parameter yang akan dihapus. Nah, itu udah ada di backend-nya. Jadi tinggal kalian sesuaikan aja. Nah, kemudian di sini ada alert ketika berhasil dihapus, itu akan ada alert data berhasil dihapus, kemudian window location reload. Artinya ketika udah berhasil muncul pop up, kita oke-kan, dia akan mereload. Artinya seperti F5 lah. Jadi website itu akan di-refresh. Jadi akan nampak mana yang apakah berhasil atau tidak proses hapusnya. Nah, kita tes. Ini udah muncul, delete. Nah, contohnya yang baru saya hapus. Oke, nah di sini udah terhapus. Nah, mungkin sampai situ saja. Nanti laporannya silakan disesuaikan. Walaupun bingung silakan ditanyakan di komentar baik Classroom atau YouTube, silakan. Kalau saya akan respon. Nah, jadi itu silakan dikerjakan. Untuk update sama insertnya itu akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri praktikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.